Oke, kita mulai. Untuk yang pertama adalah sifat-sifat cahaya. Ayo, tadi sifat cahaya yang pertama apa tadi? Dapat dipantulkan. Dapat dipantulkan tuh contohnya kayak gimana sih? Itu kaca. Kaca, Cermin. cermin sama kaca beda atau sama? Beda. Bedanya apa? Bedanya cermin. Kalau cermin itu bisa memantul. Kalau kaca itu nggak ada lapisan mengkilapnya, jadi nggak bisa untuk memantulkan cahaya. Ya, jadi contoh memantulkan si cahaya dapat dipantulkan itu contohnya kalau ada cahaya kena lapisan mengkilat seperti kaca. Tapi sebenarnya memantulkan cahaya itu bukan hanya pada cermin. Kamu bisa lihat benda-benda warna-warni pada saat mati lampu enggak? Malam hari. Enggak. Nah, kalau mati lampu kenapa kok nggak bisa lihat sekeliling, warna, bentuk? Ya, karena tidak ada cahaya yang memantulkan benda-benda itu. Jadi pemantulan cahaya itu juga terjadi pada benda-benda. Kita bisa melihat benda itu karena cahaya memantulkan ke benda itu menuju mata kita. Nah, itu bukti kalau cahaya itu dipantulkan. Lalu kemudian apa lagi sifatnya? Merambat lurus. Merambat lurus itu contohnya kalau misalnya ada, kamu tahu lubang kunci? Nah, itu kalau kamarnya dimatikan lalu ada senter menuju lubang kunci, cahayanya bisa merambat ya? Nah, itu merambatnya kan lurus, apakah berbelok-belok enggak itu? Misalnya gini, cahayanya masuk lubang kunci terus habis itu ke bawah arahnya, bener apa enggak? Salah, itu bukti kalau cahaya merambat lurus. Terus selain itu apa lagi sifat cahaya? Dapat dibiaskan. Dibiaskan itu apa sih maksudnya? Mana dibiaskan? Dibiaskan itu artinya apa sih? Siapa yang tahu dibiaskan? Dibiaskan itu diapakan? Dibelokkan. Ini loh, terlihat bengkok. Jadi sebenarnya di sini kan ada contoh ya. Contohnya kayak gini. Sendok kalau dimasukkan ke dalam air, dalam gelas air, ini tampak bengkok, ya enggak? Ini artinya cahaya sedang dibelokkan. Jadi kamu jangan mikir kalau cahaya itu seperti lampu, seperti sinar matahari. Sebenarnya benda-benda ini itu bisa kita lihat itu karena cahaya kena benda ini terus masuk ke dalam mata. Itu juga termasuk cahaya.
Jadi cahayanya memantul ke benda lalu masuk ke mata. Itu. Paham ya? Iya. Apalagi sifat cahaya? Apalagi? Iya, gelombang elektromagnetik itu apa maksudnya? Ini. Gelombang elektromagnetik itu apa maksudnya? Gelombang elektromagnetik itu artinya dia bisa merambat tanpa harus melalui suatu medium. Kemarin kita sudah belajar bunyi belum? Bunyi itu termasuk apa? Bunyi termasuk apa? Gelombang tipe apa? Betul. Gelombang longitudinal itu gelombang yang kalau merambat memerlukan medium. Tapi kalau cahaya itu gelombang elektromagnetik, artinya tidak perlu medium. Contohnya apa? Medium itu zat perantara. Bisa udara, bisa air, bisa gelas, bisa macam-macam. Zat padat, zat cair, zat gas. Kalau cahaya bisa nggak merambat tanpa itu semua? Contoh bunyi. Bunyi itu kan harus melalui udara supaya masuk ke telinga. Kalau cahaya perlu nggak zat perantara? Nggak perlu, karena dia gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah cahaya matahari sampai ke bumi itu melalui hampa. Melalui apa? Melalui hampa udara ya. Jadi tidak perlu medium. Oke. Sifat cahaya tadi kalau dirangkum apa saja tadi yang pertama? Betul. Yang pertama dipantulkan. Ini kita ulang lagi ya. Dipantulkan. Bergerak lurus dulu. Merambat lurus itu contohnya tadi ini ya. Kalau masuk lubang kunci itu dia tetap bisa merambat lurus. Dia tidak mungkin turun begini. Nah, masa ada cahayanya begini turun? Nggak ada ya. Terus cahaya dapat dipantulkan. Nah, cahaya ini memantulnya ada dua. Pemantulan baur atau difus dan pemantulan teratur. Siapa yang bisa ngasih contoh pemantulan baur sama pemantulan teratur? Ingat ya, pemantulan itu bisa masuk ke dalam mata. Contohnya matahari mengenai meja, meja menuju mata, akhirnya kita bisa melihat meja. Itu namanya pemantulan. Nah, coba contoh pemantulan baur ini apa? Siapa yang tahu? Coba aja tebak. Sama pemantulan teratur, siapa yang tahu contohnya?
Pemantulan baur itu contohnya adalah cahaya yang mengenai semua benda yang tidak rata. Berarti contohnya apa? Matahari, sinar matahari, cahaya matahari mengenai pohon, itu namanya pemantulan baur. Terus pohon memantul ke mata kita sehingga kita bisa melihat pohon. Jadi sistemnya gitu, kamu bisa melihat laptop karena laptop memantulkan cahaya ke mata kita. Terus kalau pemantulan teratur, siapa yang tahu? Pemantulan teratur itu kalau bidangnya rata. Ya, contohnya apa? Nah, ini air kalau tenang itu mungkin bisa. Tapi kalau airnya bergelombang, kamu pernah lihat gak air dalam bak mandi kalau kena sinar matahari terus di tembok ada kayak sinarnya yang bergoyang-goyang gitu. Nah, itu pemantulan baur. Kalau pemantulan teratur itu biasanya di cermin, itu namanya pemantulan teratur. Karena cermin tidak mungkin berubah-ubah. Paham ya? Nah, hukum pemantulan itu ditemukan oleh Snellius. Namanya hukum Snellius. Hukum Snellius itu bilang, yang pertama, kalau sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar, itu contohnya seperti gambar ini. Lihat, sinar datang. Mana sinar datang? Ini sinar datang. Terus garis normal. Garis normal itu garis imajinasi yang tegak lurus. Kemudian akan ada sinar pantul. Contohnya apa sih ini? Kayak laser ditaruh di kaca, cermin. Ya. Terus yang kedua, besar sudut datang akan sama dengan besar sudut pantul. Ini. Sudut yang dibentuk akan sama dengan sudut pantul. Sudut datangnya akan sama dengan sudut pantul. Jadi kalau di sini kita ngukur 45 derajat, maka di sini pantulannya juga akan 45 derajat. Makanya ini bisa dipakai mainan. Mainannya apa? Gini, misalnya ada cermin ditempel di tembok, dipasang sedemikian rupa supaya nanti lasernya kembali lagi. Pernah lihat gak? Halo, halo. Itu namanya hukum apa? Mari kita selesaikan. Coba. Ini sinar datang. Ini garis normal. Ini sinar pantul. Pada gambar di bawah ini, manakah yang menunjukkan sudut datang dan sudut pantul? Mana sudut datangnya? A, B, C, atau D? Yang mana? Masa nggak tahu? Coba lihat lagi. Mana yang sudut datang?